Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Ketemu dengan channel saya, Frans Samosir. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dengan sukacita dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir. Baik, mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar untuk pengetahuan menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian, keterampilan yang diinginkan, menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x, 1 per fx, atau harga mutlak fx, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada pendahuluan maupun pengertian dari fungsi itu sendiri. Oke, kita lihat keterangan fungsi atau pemetaan. Istilah lain dari fungsi adalah pemetaan. Pengertian fungsi. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi ini namanya daerah asal, yang A. Yang B namanya daerah kawan, kodomain. Kalau daerah asal itu domain. Nah, supaya mudah dipahami fungsi ini, bayangkan atau imajinasi fungsi itu adalah senapan. Semua peluru di sini, ini anggota ini kita anggap peluru, harus dihabiskan. Kemudian, satu peluru, sasarannya pasti satu. Artinya tidak boleh bercabang. Dengan kata lain, pelurunya nggak boleh pecah. Kemudian harus habis dan tidak boleh bercabang. Nah, kalau masalah sasaran, bisa kena sasaran yang sama, nggak masalah. Kemudian sasaran yang kena ini, nah ini dia warna biru ini, dikumpulkan namanya daerah hasil atau range. Jadi ada istilah domain, kodomain, satu lagi range. Kita lihat keterangan. A adalah daerah asal atau domain, B adalah daerah kawan atau kodomain, nah R itu adalah daerah hasil atau range. Oke, kita lanjutkan penyajian fungsi. Bisa dengan rumus, bisa dengan diagram panah seperti ini, diagram panah. Bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Bisa juga dengan grafik pada koordinat Kartesius. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Domainnya x sedemikian sehingga negatif 1 kecil sama dengan x kecil sama dengan 3. Untuk x anggota bilangan bulat dan kodomain bilangan bulat. Tentukanlah diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram atau gambar koordinat Kartesius, dan yang D, range atau daerah hasil. Nah, kita kumpulkan daerah asalnya itu dari negatif 1 sampai 3, tapi yang bulat-bulatnya saja. Berarti negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini rumusnya. Fx-nya sudah diketahui 2x tambah 1. Kemudian negatif 1 substitusi dan dihitung. Ketemu negatif 1, 0, tambah 1, 2, tambah 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5, 3 kali 2, atau 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Nah, inilah namanya diagram panah. Baik, kita lihat untuk himpunan pasangan berurutannya. Berarti himpunan pasangan berurutannya negatif 1, negatif 1, 0,1, 1,3, 2,5, dan 3,7. Ini dia. Diagram Kartesiusnya tinggal dibuat dalam koordinat, tapi berbentuk nokta, hanya titik-titik saja.
Nah, kalau ini bacanya negatif 1, negatif 1, 0,1, 1,3, 2,5, dan 3,7. Oke. Nah, range-nya itu adalah harga Y yang dipakai. Nah, ini dia negatif 1, 1, 3, 5, dan 7. Kadang-kadang dibuat dalam bentuk notasi X sedemikian sehingga negatif 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 7, kemudian diberi keterangan X anggota bilangan bulat ganjil. Oke, kita lanjutkan. Sekarang akan dijelaskan cara menganalisa suatu grafik merupakan fungsi atau bukan. Nah, di sini ada petunjuk. Tarik garis sejajar sumbu Y dan memotong grafik. Bila ada melalui 2 titik atau lebih, maka grafik tersebut bukan fungsi. Bila hanya 1 titik, maka grafik tersebut merupakan fungsi. Grafik yang merupakan fungsi, nah ini udah syarat dulu, harus fungsi dulu, dapat diketahui apakah fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu atau bukan. Caranya demikian. Tarik garis sejajar sumbu X. Bila melalui 1 titik, maka fungsi satu-satu. Jadi fungsinya itu fungsi khusus namanya korespondensi satu-satu atau fungsi satu-satu. Mari kita lihat contohnya. Tentukanlah grafik di bawah ini mana yang merupakan fungsi dan bukan. Nah, oke, perhatikan ini yang nomor 1 dulu. Ini berbentuk garis. Untuk mengetahui fungsi atau bukan, tarik garis sejajar sumbu Y. Hanya dilalui 1 titik. 1 titik. Oh, ternyata semua hanya 1 titik. Nah, ini merupakan fungsi. Kemudian sekalian mengulas, apakah fungsi ini satu-satu? Balas. Tarik garis sejajar sumbu X. Ternyata semua juga satu-satu. Nah, ini kategorinya korespondensi satu-satu atau fungsi satu-satu. Jadi dia merangkap sudah fungsi juga sekalian fungsi satu-satu. Oke, nomor 2. Tarik garis sejajar sumbu Y hanya 1, ini fungsi. Kemudian apakah ini fungsi satu-satu? Tarik garis sejajar sumbu X, ternyata banyak sekali. Ini berimpit malahan. Nah, ini bukan fungsi satu-satu. Dia fungsi tapi bukan fungsi satu-satu. Nomor 3. Tarik garis sejajar sumbu Y, banyak sekali. Ini bukan fungsi. Tarik garis sejajar sumbu Y, ada 2 titik yang dilalui. Nah, ini dia ada 2, berarti ini bukan fungsi. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nomor 5, tarik garis sejajar sumbu Y, ada 2 titik, bukan fungsi. Tarik garis sejajar sumbu Y, amati sampai ke kiri, semua satu-satu, maksud semua hanya 1 titik, berarti ini fungsi. Apakah fungsi satu-satu? Balas. Ya, berarti ini juga fungsi satu-satu. Jadi sudah mengenal secara grafik mana fungsi, mana yang bukan. Oke, kita lihat catatan beberapa jenis fungsi. Ada fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi rasional, dan oke, kita bahas satu-satu. Kita pahami dulu fungsi konstan. Bentuknya fungsi konstan itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan C. C itu konstanta, artinya suatu bilangan. Kita ambil satu contoh pembahasan, Fx sama dengan 4. Nah, pemahaman seperti ini, X-nya berapapun, hasilnya selalu 4. Jadi kalau ditanyakan berapakah harga F1, 4. F2, 4 juga. Nah, gambarnya ini, garis sejajar sumbu X. Skalanya Y-nya 4. Namanya fungsi konstan, datar. Sejajar sumbu X. Sekarang kita masuk ke fungsi linear. Bentuk umumnya, Y sama dengan Fx sama dengan Ax tambah B. Gambarnya berbentuk garis lurus. Kita ambil satu contoh. Y sama dengan Fx sama dengan 2x tambah 1. Untuk menggambar garis, tentukan 2 buah titik yang ada pada garis ini.
Nah, di sini dipilih ada 2 titik. Nah, ini 0,1. Pada saat X-nya 0, Y-nya 1. Nah, ini 1 titik. Pada saat X-nya 1, Y-nya bernilai 3. 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini dia. Baru tarik garis. Nah, inilah gambar dari Y sama dengan 2X tambah 1. Oke. Fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat, Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Di mana A, B, C ini anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Karena judulnya fungsi kuadrat, jadi ini tidak boleh 0. Karena kalau 0 bukan lagi fungsi kuadrat, jadi sudah tinggal linear. Kalau B dan C boleh 0. Sekarang mau diterangkan lebih awal dulu cara menggambar grafiknya. Ini grafik ya. Pertama tentukan titik potong dengan sumbu X. Maksudnya titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya harus 0. Kalau ada. Kalau fungsi kuadrat tidak selalu ada. Kemudian langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya harus 0. Ini selalu ada. Dan yang ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, dihafalkan rumusnya X sama dengan min B per 2A. Lawankan tanda per 2 kali A. Kemudian yang keempat, tentukan titik puncak. Min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC. Ini sering disingkat dengan D besar diskriminan. Per min 4A, ini rumus. Kemudian yang kelima, adalah beberapa titik bantu yang memenuhi fungsi. Nah, ini langkah-langkahnya jadi ada 4. Kalau yang kelima ini nanti dari sketsa gambar diperlukan titik bantu di mana. Nah, ini tidak ada rumusnya. Tinggal pengamatan atau analisis pada sketsa grafik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya mau diterangkan dulu secara umum gambar grafik parabola. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau menggambar Y sama dengan X kuadrat, gambarnya berbentuk parabola, kita amati beberapa titik. Pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Pada saat X-nya 1, Y-nya 1. Min 1 juga 1. Jadi ada 2 titik kiri kanan. Pada saat X-nya 2, Y-nya 4. Min 2 juga 4. Jadi parabolanya udah ada. Nah, di gambarnya. Kemudian, kalau misalkan diminta parabola dari X-1 kuadrat. Kita coba-coba dulu aja. Kalau X-nya 1, 1 kurang 1, 0. 0 kuadrat, 0. Berarti 1,0. Nah, jadi puncaknya jadi bergeser ke sini. Nah, sebenarnya pemahamannya jadi mudah. Kalau di sini min, digeser ke kanan sejauh berapa angka di sini. Kalau 1 sejauh satuan. 1 satuan maksudnya. Jadi gambarnya begini. Nah, gitu. Kita gambar. Ini dia. Kita lihat contoh yang lain. Kalau X tambah 2 kuadrat, pada saat X-nya min 2 tambah 2, 0, berarti dia di sini. Jadi gambar yang tadi, yang simetris terhadap sumbu Y ini, sudah bergeser ke sini. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Oke, sudah dapat 2 poin. Kalau negatif, digeser ke kanan. Kalau positif, digeser ke kiri sejauh angka berapa yang ada tertera pada soal. Kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kalau X-1 kuadrat ditambah 2? Nah, sama saja gambar yang kedua ini, kalau ini pemahamannya digeser ke atas 2 satuan. Nah, kita lihat ini, warna merah ini tadi adalah gambar dari parabola Y sama dengan X-1 kuadrat. Kemudian ditambah 2 itu artinya dinaikkan 2. Nah, di sini dia gambarnya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. 1, 2, nah ini naik 2 satuan. Dari 0 ke 2, dia. Yang warna agak biru ya. Oke. Atau kita lihat contoh yang lain lagi. Y sama dengan X kurang 6 kuadrat tambah 4. Jadi ini ceritanya dari gambar Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan 6 satuan. Kemudian dinaikkan ke atas atau digeser ke atas 4 satuan.
Jadi kalau kita pahami dari X kuadrat itu ini dia. Digeser 6 satuan di sini dia. Nah ini kalau tidak ada ditambah 4. Kemudian tambah 4 naik ke atas. Oke, kita lihat gambarnya. Nah ini dia. Jelas saudara? Baik, kita lanjutkan. Satu lagi. Y sama dengan X min 6 kuadrat kurang 2. Berarti gambar yang tadi di sini, X kurang 6 kuadrat ini diturunkan 2 satuan. Jadi gambarnya demikian. Nah ini dia. Jadi kalian sudah dapat memahami geser kiri kanan atas bawah. Dengan koefisien X kuadratnya angka 1. Dan angka 1 semua. Sekarang akan kita perlihatkan bagaimana kalau bukan angka 1 koefisien X kuadrat. Nah ini dia. Ini tadi yang X kuadrat. Sekarang ada variasi baru. Bagaimana kalau membuat grafik 2X kuadrat? Nah ini pemahamannya. Dari gambar yang pertama ini, si ordinatnya atau harga Y-nya dikali 2. Contoh ini dia. Nah, ini. Pada saat 1,1, nanti untuk gambar yang ini, Y sama dengan 2X kuadrat, berarti waktu X-nya 1, Y-nya bernilai 2. Jadi di sini. Waktu min 1 jadi 2. Kemudian waktu 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Nah kalau yang awal itu angka 4. Waktu X-nya 2, Y-nya 4. Berarti itu gambar ini 2, 8 ke atas. Oke, kita lihat gambarnya. Nah ini dia. Yang merah. Jadi kalau ini tadi agak sedang, tiba-tiba ini jangkung dia. Karena ini 2. Kebayang kalau 3. Kalau 3, 2 pangkat 24 kali 3, 12. Sama-sama X-nya 2, dia 4, ini 8, yang satu lagi 12. Udah mentok di sana. Tapi bisa juga ini pecahan. Misalkan, Y sama dengan setengah X kuadrat. Nah ini separohnya. Berarti dia agak gemuk, pendek lah kalau di sini. Kita lihat gambarnya. Nah ini dia warna coklat ya. Pada saat X-nya 1 kuadrat 1 kali setengah-setengah. Nah ini dia setengah nih, separohnya. Oke, pada saat X-nya 2 kuadrat 4 kali setengah 2. Nah ini dia 2. Simetrisnya di sini. Nah kira-kira itu saudara perubahan kalau ada koefisien. Jadi kalian sudah bisa memahami perpaduan koefisien dengan geser kiri kanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana memahami ini? 2 kali X min 5 kuadrat min 4. Jadi gambarnya ini, si X kuadrat ini, semua dikali 2, kemudian digeser 5 satuan ke kanan, dan 4 satuan ke bawah. Jadi gambarnya mengambilnya dari si 2X kuadrat, berarti dari sini. Yang warna merah, digeser ke kanan 5 satuan, nah ini, kalau hanya soalnya sampai di sini. Kemudian kurang 4 ke bawah. Jadi gambarnya di sini. Kita perlihatkan ya. Nah ini gambarnya. Yang merah ini, yang gambar merah parabola yang jangkung ini, digeser ke kanan 5 satuan, kemudian diturunkan ke bawah 4 satuan. Jadilah gambar ini. Oke, sudah mengetahui ya sejarah perputarannya atau pergeserannya ya. Baik, sekarang kita akan membahas cara menggambar parabola dengan langkah-langkah yang tadi di awal sudah disampaikan. Tapi kita lihat dulu poin ini. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat ini berarti si ordinatnya dikali 2. Jadi kurva fx sama dengan 2 kali X min 5 kuadrat kurang 4 didapat dari kurva Y sama dengan X kuadrat, ordinatnya dikali 2. Nah ini tadi dikali 2. Digeser ke kanan sejauh 5 satuan. Kemudian digeser ke bawah sejauh 4 satuan. Yang tadi ya. Diperjelas lagi dengan tulisan. Oke, kita lanjutkan. Fungsi kuadrat. Bentuk umum. Tadi sudah ada nih. Nah, ini diulangi lagi sekilas. Oke, langsung kita bahas contoh. Gambarlah grafik parabola Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Langkah pertama tadi titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya Y-nya 0.
Kemudian X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan 0. Kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau nggak pas biasanya rumus ABC. Nah, kadang-kadang nggak ada harganya berarti bisa dilewat. Namun untuk contoh ini bisa difaktorkan. Oke, ketemulah harga X-nya 1 dan 5. Kemudian dibuat koordinatnya. Selalu X, Y ya. 1,0 dan 5,0. Dapat 2 titik. Kemudian langkah kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X-nya 0. Nah, ini mudah dipandang nih. Ganti X-nya 0 ini berarti bernilai 0, tinggal angka 5. Berarti koordinatnya 0,5. Kemudian langkah ketiga, sumbu simetri dihafalkan. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. 6 bagi 2, 3. Langkah keempat, puncak parabola, ini rumusnya dihafalin juga. Karena ini sudah dicari sebagai sumbu simetri, sudah ada angka 3. Kemudian B kuadratnya ini 36. Kurang 4AC, 4 kali 1 kali 5, 20. Per min 4 kali 1, min 4. 36 kurang 20, 16. Kurang 4, dibagi min 4, berarti negatif 4. Ketemulah puncaknya 3, negatif 4. Nah, baru dari 4 langkah ini didaftarkan dulu pada koordinat ini. Kita lihat nih. 1,0 itu yang ini. Nah, diharapkan kalian pakai kertas berpetak atau kertas milimeter blok. Jangan asal-asalan, nanti gambarnya jelek. Kemudian ini 5,0. Ini 5,0. Ini 0,5 yang di sini. Nah, ini sumbu simetri yang bagi dua gambar. Sumbu simetri ini pasti nanti berada di garis ini titik puncak. Nah, ini 3, negatif 4. Jadi waktu kita mau gambar begini, di kanan itu lowong sebenarnya. Nah, titik bantu itu yang ini. Ini dicerminkan ke sini, sama panjangnya ke sini, jaraknya. Berarti ketemunya angka 6. Jadi titik bantunya itu adalah 6,5. Secara grafik meyakinkan, secara hitungan juga meyakinkan. 6 kuadrat 36 kurangi 36 habis 0, tinggal 5. Nah, dengan demikian gambarnya sudah dapat parabolanya. Jadi gambar parabola yang bagus minimal 5 titik. 1 puncak, 2 di kiri, 2 di kanan. Oke, nanti kalian harus melatihnya begitu. Kalau Bapak menjelaskan dengan langkah-langkahnya saja. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Gambarlah grafik parabola Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X. Langkah-langkahnya sama. Y-nya 0, kita faktorkan. X-nya dikeluarkan, tinggal di dalam min X tambah 6 sama dengan 0. Ini selalu bernilai 0. Kemudian ini lawankan tanda bagi min 1 berarti 6. Dapatlah 2 titik, 0,0 dan 6,0. Langkah kedua, X-nya 0, substitusi ke sini, ternyata 0 juga. Nah, ini ada merangkap, ini sama saja. Kemudian yang ketiga, persamaan sumbu simetri min B per 2A. Min 6 bagi 2 kali min 1, min 2, jadi 3. Puncak, nah ini akan diberitahu cara cepat mencari puncak. Selain rumus tadi ya. Ini artinya harga X. Ini artinya harga Y. Jadi angka 3 ini boleh langsung disubstitusikan ke soal asli. Min 9 tambah 18, 9. Nah, ini cara cepat. Nah, oke. Ini gambar Bapak memang agak di sketsa cepat, tapi kalau kalian jangan ikut-ikutan ya, kurang bagus. Coba lihat nih. Ini 0,0. Kemudian 6,0. Ini ada 3,9. Nah, supaya gambarnya bagus, tambah lagi 1 titik minimal lah di sini. Misalkan 1. Nah, masuk ke sini angka 1, namanya titik bantu. Min 1 tambah 6, 5. Jadi ini ada 1,5. Nanti simetrisnya di sini. Nah, berarti di sini adalah angka 5, 5,5. Kalau lebih rapi lagi, tambah lagi 1 titik angka 2. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sekarang dapat kita bandingkan kalau koefisien X kuadratnya negatif, gambar parabolanya terbuka ke bawah. Jadi puncaknya di atas. Jadi punya nilai maksimum ceritanya. Kalau tadi positif, dia terbuka ke atas.
Oke, itu nanti menjadi satu poin tertentu. Sekarang kita belajar analisis dari bentuk fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita memahami ABC. Nanti ada satu lagi D, diskriminan. Yang tadi B kuadrat kurang 4AC. Si A ini hanya dua kemungkinan, positif atau negatif. Nah, kalau A-nya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Yang tadi contoh yang sudah kita bahas. Kemudian, kalau A-nya negatif, A kecil 0, maka kurvanya terbuka ke bawah seperti ini. Nah, itu masalah A. Sekarang masalah B, itu hubungannya dengan sumbu simetri. Harga B berhubungan dengan persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Jadi ini nanti kita bahas dalam contoh saja. Kemudian yang C. Harga C berhubungan dengan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau X-nya 0, harga Y-nya C. Jadi 0, C ini pasti berada di sumbu Y. Jadi C-nya ketahuan angka berapa sumbu Y itu dipotong oleh si parabola. Itu harga C-nya. Oke, satu lagi yang harga D. Harga D diskriminan yang membedakan sama dengan B kuadrat kurang 4AC berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu X. Kita lihat. Bila D-nya positif besar 0, pasti memotong sumbu X di dua titik. Bila D sama dengan 0, itu hanya menyinggung. Artinya hanya memotong di satu titik. Dengan kata lain, menyinggung sumbu X. Kemudian, kalau D-nya kecil 0 atau bertanda negatif, tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Nah, berarti ada dua kemungkinan, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kategori D besar 0 itu yang ini. Ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Ada dua titik nih, yang disorot ya, 1, 2. Ini juga 1, 2. Kemudian kalau D sama dengan 0, kemungkinannya terbuka ke atas atau ke bawah, tapi hanya satu titik. Nah, ini dia, dengan ini. Kemudian kalau D-nya kecil 0, kalau ke atas dia berada di atas sumbu X. Kalau dia D-nya kecil 0, kemungkinan di bawah sumbu X. Oke, jelas ya. Nah, yang bentuk ketiga ini, yang paling kanan ini, itu yang pernah kita singgung waktu belajar harga mutlak. Ada namanya definite, bukan harga mutlak, pertidaksamaan rasional. Ini ada namanya definite positif. Nah, ini kategori definite positif. Selalu positif harga Y-nya. Nggak pernah negatif, tidak pernah 0. Oleh karena itu, definite positif syaratnya 2. A-nya besar 0, D-nya kecil 0. Kemudian, kalau definite negatif juga syaratnya 2. D-nya kecil 0, A-nya kecil 0. Jadi waktu itu sampai diberi pesan, setiap ada kata definite, D-nya harus kecil 0 dulu. Berarti kategori yang ini. Kalau dia definite positif, berarti A-nya yang positif. Kalau definite negatif, A-nya negatif. Oke, baik, kita bahas beberapa contoh. Selidiki tanda A, B, C, dan D dari grafik di bawah ini. Oke, nomor 1 ya. Kita mulai dari A dulu. Terbuka ke atas berarti A-nya besar 0. Yang paling mudah C dulu. Nah, C itu yang ini. Di atas sumbu X berarti positif besar 0. Kemudian D ada dua titik. Berarti D-nya besar 0. Kita lihat jawaban. Nah, ini yang tadi. Jadi yang mudah ACD. B-nya agak susah sedikit. Nah, sekarang cara menganalisis B-nya. Lihat, sumbu simetrinya berada di kanan. Padahal sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, ini dia. X-nya bertanda positif, nah ini dia di kanan, berarti positif. Min B belum tahu. Ini min rumus. Cuma A-nya udah tahu positif. 2 kali positif ya positif. Nah, baru analisis. Min kali tanda apa dibagi positif jadi positif. Ternyata B-nya harus negatif. Jadi B-nya kecil 0. Nah, ini hasil analisis. Nah, cuma Bapak pernah punya teman baik sekali memperagakan cara mencari B dengan membayangkan. Oke, Bapak coba menjelaskan. Bayangkan ini kawat. Oke, bayangkan kawat. Kemudian ini juga katakanlah besinya. Kemudian ditahan. Yang lain lepas saja.
Nah, waktu ini ditahan, berarti si kawat ini jatuh ke, jadi bentuknya begini. Nah, jadi kecil 0. Nah, nanti kita coba lagi contoh yang lain. Tapi minimal analisis kalian harus bisa ya. Ini mah hiburan. Kalau bisa membayangkan, pakai. Kalau enggak, pakai ini. Kita lihat nomor 2. Ini terbuka ke bawah, A-nya kecil 0. C-nya di atas sumbu X, C besar 0. Memotong 2 titik, D besar 0. Berarti udah beres dulu 3. A, C, dan D. Kemudian, sumbu simetrinya di kanan. Berarti X-nya positif. Oke, kita analisis si B-nya. X sama dengan min B per 2A rumus. Karena di kanan sumbu simetri bertanda positif. Jadi maksudnya di kanan itu yang gini ya. Kalau di kiri yang di sini berarti negatif. Jadi hanya 2 kemungkinan, 3. Negatif, positif. Kalau pas di sini 0. Kalau pas di sumbu Y. Oke, sekarang kita lihat. Min, rumus. B belum tahu. Karena A-nya kecil 0 negatif, 2 kali negatif, negatif. Negatif bagi negatif positif, berarti B-nya positif, besar 0. Nah, kalau pakai peragaan tadi ini tahan, ternyata dia begini. Jatuh si kawat ini begini, besar 0 berarti. Oke, kita bahas lagi. Atau 3. Oke, kita percepat. A-nya besar 0. C-nya sama dengan 0 karena pas melalui 0,0. D-nya besar 0. Oke, kita lihat. Oke, ini dia. Jelas ya. Sekarang mengetahui si B-nya. Kalau ini kita tahan, berarti gambarnya begini. Berarti B-nya besar 0. Analisis seperti ini. Sama ini perdalam lagi ya. Bapak percepat di sini. Kemudian nomor 4. A-nya kecil 0. Terbuka ke bawah. C-nya besar 0 di atas. D besar 0. Ada 2 titik. Oke. Nah, kalau cara peragaan tadi, B-nya ditahan nggak kemana-mana. Berarti B-nya 0. Oke. Kita lihat lagi, masih ada contoh lagi. Selidikilah tanda A, B, C, dan D dari grafik di bawah ini. Nah, ini dia. A-nya besar 0. C-nya besar 0. D-nya karena nggak kena berarti kecil 0. Oke, udah jelas. B-nya besar 0. Kemudian yang terakhir, A-nya kecil 0, kemudian C-nya kecil 0, ini di bawah sumbu X. Kemudian D-nya sama dengan 0 karena hanya menyinggung. B-nya besar 0. Oke saudara, itulah hasil analisis. Mudah-mudahan makin bisa dipahami, dilatih, khususnya kalau tadi peragaan tadi kurang jelas, pakailah analisis seperti ini. Nah, ini contoh nomor 5, Bapak ulang supaya lebih ngerti cara buat sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya bertanda negatif. Nah, ini dia negatif. Min B rumus. Baru 2A, perhatikan A-nya besar 0, berarti positif. Min kali apa tandanya dibagi positif jadi negatif. Berarti B-nya harus positif dong. Min kali plus, min. Bagi plus, min. Nah, sesuai. B besar 0. Kalau ini ditahan, si kawat di sini jatuh ke sana. Jadi bentuknya jadi gini. Nah, ini dia besar 0. Jelas ya saudara ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada evaluasi atau latihan. Ada satu menggambar garis. Tadi sudah ada dalam video yang depan tadi. Kemudian ini parabola yang 4 langkah ditambah titik bantu. Kemudian ini nomor 2 memahami pergeseran kanan kiri atas bawah. Kemudian yang B ini kalian harus terlatih membuat bentuk kuadrat sempurna biar bisa membuat dalam kalimat atau kata-kata seperti yang A. Kemudian nomor 3 ini persis seperti yang barusan diterangkan. Oke saudara, kita lanjutkan. Oh, sudah berakhir bahannya. Hanya ini ada himbauan, ajakan dari saya untuk mengunjungi channel saya Frans Samosir. Di sana ada permainan matematika
menebak suatu bilangan. Kalau kalian lihat videonya, kalian bisa bermain sama adik, ponakan, siapa saja. Kalian bisa dianggap seorang pesulap. Karena dengan teknik matematika kalian dapat menebak bilangan yang dia pikirkan. Kemudian ada ujur sangkar ajaib. Wah, ini mantap sekali nih. Ujur sangkar ajaib yang ujur sangkarnya berbentuk bilangan ganjil. 3, 5, 7, 9 kali 9. Dan ujur sangkar ajaib adalah jumlah baris dan kolom maupun diagonalnya semua sama jumlahnya. Dengan gerakan, tidak perlu menghafalkan. Jadi kalian cukup lihat gerakan video itu, kalian bisa memainkannya. Sangat menarik itu. Kemudian ada derek Fibonacci, kalian dapat menjumlahkan 10 baris bilangan dengan cepat. Kalah kalkulator, percaya derek Fibonacci. Kalau udah bikin video ini. Kemudian ada lagi lingkaran besar dan kecil. Nah, ini sebagai kuis lah, kuis matematika. Kemudian ada langkah kuda. Hati-hati. Isi langkah kuda ini dengan 24 angka. Dengan langkah kuda bisa teratur, terisi semua 24 petak. Kemudian ada bentuk Z, lumayan seperti kuis juga. Kemudian permainan kartu remi. Juga bisa kalian seperti bermain dengan adik-adiknya atau ponakannya. Mereka pasti kagum kalau kalian bisa menguasai permainan. Tapi ini kalian harus belajar dulu menebaknya. Sehingga ada dialog di sini atau komen yang ingin tahu rahasianya bisa menghubungi Ransa Mosir. Kemudian video pembelajaran, ya pastinya di sana banyak video pembelajaran. Oke, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.